Halo Sobat Cek Gambar. Selamat datang kembali di channel Cek Gambar yang ngebahas seputar toko retail dan F&B dengan saya Maurizari Farul di sini. Saya akan menceritakan pengalaman saya bekerja di Indomaret, teman-teman. Jadi simak terus videonya, jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Oke. Pada dasarnya saya pernah bekerja di Indomaret sebelumnya. Saya pernah cerita di video saya di sini. Itu pada awal tahun 2011, bulan 11 dengan tanggal 11 pula, itu saya baru aja kerja. Kalau nggak salah itu di hari Jumat ya teman-teman. Pada saat itu saya tanda tangan kontrak. Saya di sana itu di HO, itu ada kantornya di Ancol teman-teman, Ancol 1 kalau nggak salah teman-teman. Pada saat saya berkantor di sana, saya memiliki cukup waktu 3 bulan untuk mempelajari standar-standar toko Indomaret sebelum saya dipindah cabang ke cabang Cikarang, teman-teman. Pada saat saya di sana, yang saya ketahui di sana adalah punya ketentuan sendiri dalam membuat desain, teman-teman. Yang pada saat ini saya akan bercerita, teman-teman, ke teman-teman bagaimana persepsi sebagai seorang desain toko retail itu seperti apa ya. Jadi saya harap teman-teman bisa mengetahui juga, teman-teman, untuk ukuran-ukuran toko yang ada di Indomaret. Yang saya ketahui adalah toko Indomaret yang kebanyakan adalah di street, teman-teman, yaitu ada di pinggir jalan yang berupa ruko atau dari tanah kosong. Ini saya akan berceritain dari tanah kosong dulu ya, teman-teman. Yang dari tanah kosongnya toko Indomaret itu adalah rata-rata mereka memiliki lebar 12 meter dengan ke belakang 30 meter atau 25 meter, teman-teman. Dengan bentangan 12 meter, dia memiliki standar kuda-kuda. Standar kuda-kuda dari CNP atau Kanal C, teman-teman. Dari jaraknya, standarnya minimal atau maksimal 6 meter, itu harus dibagi dua lagi, teman-teman. Misalkan kalau 8 meter itu bentangan jaraknya itu antara kolom satu dan kolom berikutnya itu harus ditambah, teman-teman. Jadi itu untuk skip dulu ya untuk standar bentangannya. Saya langsung lanjut ke bagian depan. Bagian depan Indomaret adalah parkiran, teman-teman. Setiap parkir memiliki standarisasinya tertentu, teman-teman, yaitu wajib 6 meter mundur ke belakang agar punya kantung parkir. Selain dari karena adanya GSB di toko Indomaret, seperti di daerah-daerah tertentu ada GSB-nya yang lebih dari 6 meter, seperti di daerah Sultan Agung Bekasi atau di daerah-daerah protokol antara lintas provinsi antara Jakarta dengan Bekasi, antara Jakarta dengan Tangerang. Itu biasanya jalur prem, teman-teman, dan punya GSB yang wajibkan untuk 10-15 meter mundur ke belakang ya, teman-teman. Jadi setelah itu kita punya teras luar. Teras luar itu tebalnya satu keramik ya. Saya rasa standar Indomaret itu cuma satu keramik 40-60 cm dengan sayap kanan kirinya adalah sayap dinding, teman-teman. Dengan di bagian bawah sopi-sopi dia punya namanya kanopi. Kanopi di Indomaret itu standarnya adalah 2,5 atau 2,5 meter. 2 meter 50. Oke. Dengan pas waktu saya berada di sana itu masih pakai polikarbonat, cuman karena ada perubahan standar setelah tahun 2015 dia menyesuaikan lagi menggunakan zinc alum. Kenapa dia pakai zinc alum? Karena standarisasi yang lamanya itu setiap ada permajaan Indomaret 5 tahun itu kanopinya sudah rusak ya, teman-teman. Terus di samping itu kanopinya masih pakai awning waktu saya. Sekarang udah nggak ada lagi yang kalian lihat toko-toko Indomaret pakai awning kanopi. Dan di samping itu dia punya standar khusus untuk si kaca pakai kaca tempered glass ya, full. Sebetulnya untuk pada toko-toko tertentu Indomaret yang posisinya frame, mereka pakai kaca tempered. Tapi kalau untuk toko yang biasa mereka masih pakai kaca kusen aluminium, teman-teman. Itu mereknya Alexindo ya. Di samping itu mereka punya luasan kedalaman
toko, yaitu adalah luas dalam tokonya itu 120 ya. Karena apa 120 itu wajib? Mereka punya modis namanya, itu kategori dari mereka itu, yaitu planogramnya modisnya 61 plus 6 atau 8 ini coolernya teman-teman. Tapi minimal banget mereka modisnya 61 plus 6, itu 6 cooler, 6 pintu maksudnya. 6 pintu itu ada berapa? Ada 3 cooler berarti. Satu coolernya itu 2 pintu teman-teman. Jadi biasanya plus 6. Itu kalau mereka yang berada di mana? Penjualan minuman dinginnya yang paling banyak itu mereka pakai 8 pintu teman-teman. Oh ya, itu 8 pintu itu belum termasuk cooler Coca-Cola ya teman-teman, karena itu nggak dihitung kalau Coca-Cola. Dan untuk gudang, mereka punya mundur 3 meter ya. Jadi untuk yang bentangannya 12 tadi, tinggal dimundurin 3 meter, jadi 12 kali 3. Itu standarisasinya mereka itu 30 meter persegi teman-teman sebetulnya. Itu udah cukup. Dengan ada toilet ukuran 1,5 kali 1,5 meter. Dengan samping toiletnya itu dia punya display tempat-tempat kontainer ya, penyimpanan tempat-tempat kontainer yang warna biru itu dengan jarak 1,5 meter teman-teman ke partisi gudang. Partisi gudang yang ada di dalamnya itu adalah 6 rak dengan tinggi 2,5 meter. 6 rak gudang ya. Dengan di ujung atau di pinggir sudut gudang itu menyimpan berangkas teman-teman. Yang saya ketahui cuma cukup itu teman-teman. Mereka punya standarisasi juga ada. Kenapa di Indomaret itu nggak perlu ada pintu samping atau apa, mereka langsung dari pintu kaca utama ke gudang itu langsung lewat di depan kasir teman-teman. Itu lebih efektif kata menurut mereka itu teman-teman. Tuh dari sudut pandang saya juga sih seperti itu udah cukup efektif ya, karena nggak perlu lagi ada pintu samping, meminimalisir untuk pencurian lewat pintu samping teman-teman. Itu jauh lebih berbahaya sih kalau dari hemat manpower juga kan. Satu toko itu cuma ada 3 orang teman-teman, jadi nggak perlu ada pintu samping. Si Indomaret ini juga pemakaian CCTV berkurang, jadi cukup ada di CCTV area toko saja teman-teman ya. Seperti itu kurang lebihnya. Yang saya rasa standar mereka sampai saat ini masih belum berubah. Dia masih memiliki dak kolom tengahnya dengan dak di atasnya itu untuk menyimpan outdoor AC teman-teman. Juga ada antena telesindo atau parabola 2. Dulu pakai ini antena radio yang tinggi ya teman-teman. Sekarang udah hilang ya, semenjak sekarang udah pakai apa saya juga kurang paham ya. Udah nggak pakai antena radio lah Indomaret sekarang. Saya rasa cukup. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang punya referensi mau buang toko seperti Indomaret. Ada mampir di channel ini ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Jangan sampai video ini ketimbun sama video-video yang lebih hebat lainnya pasti di YouTube-an. Kalau kalian ingin ikuti seputar arsitektur toko, jangan tentunya subscribe channel ini teman-teman. Oke, jangan lupa saksikan video-video saya berikutnya, nyalakan notif lonceng di pojok kanan bawah ini. See you, salam. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.